Salam saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dalam perenungan kitab Mazmur pasalnya yang ke-10. Kesabaran Tuhan terhadap orang fasik. Manusia seringkali tidak sabar, ingin segala sesuatu berjalan dengan instan, ingin menyelesaikan setiap masalah sesuai dengan keinginannya sendiri, tanpa mengerti rencana Tuhan di balik setiap masalah yang terjadi dalam hidup ini. Hal ini juga dialami oleh pemazmur Daud. Di sini pemazmur diperhadapkan dengan realita kehidupan, di mana pemazmur melihat bahwa kehidupan orang-orang fasik seolah-olah berjalan lancar-lancar saja dan kehidupannya selalu berhasil, dibandingkan dengan kehidupan orang benar yang senantiasa mengalami ketidakadilan dan penindasan dari orang-orang fasik. Oleh karena itu, ketika pemazmur mulai membandingkan kehidupan orang benar dan orang fasik, pemazmur di sini mulai merasakan seolah Tuhan menyembunyikan wajahnya terhadap orang-orang benar yang sedang mengalami penderitaan, yang sedang mengalami penindasan, dan juga mengalami ketidakadilan. Ini terlihat jelas dari ayat yang pertama. Pemazmur mengawali dengan sebuah pertanyaan, mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan. Kalau kita melihat dari bacaan firman Tuhan di sini, mengapa Tuhan seolah-olah tidak menghukum orang fasik di sini? Mengapa Tuhan sabar terhadap orang fasik? Yang pertama, kita melihat bahwa Tuhan di sini menginginkan pertobatan daripada orang fasik. Tuhan belum menghukum orang fasik bukan berarti Tuhan membiarkan orang fasik terus hidup dalam kefasikannya, tetapi Tuhan memberikan kesempatan kepada orang fasik untuk mereka bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang menginginkan pertobatan daripada umatnya. Sebagai anak-anak Tuhan, janganlah kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain atau orang fasik. Karena ketika kita membandingkan diri kita dengan orang fasik, maka kita akan merasa tertekan. Dan akhirnya hidup kita akan diwarnai dengan keluhan di hadapan Tuhan. Hidup kita akan diwarnai dengan pertanyaan-pertanyaan. Mengapa, kenapa ini semua terjadi? Kalau hidup kita sudah dipenuhi dengan pertanyaan mengapa, kenapa, maka seringkali kita menaikkan doa yang keliru di hadapan Tuhan. Kita mulai berdoa mengutuk orang-orang fasik, atau kita mulai mengutuk orang-orang yang kita merasa mereka merugikan diri kita, tanpa kita menyadari bahwa keinginan dan kerinduan hati Tuhan, kita harus memberkati orang-orang tersebut sebagaimana Tuhan yang memberikan kesempatan kepada orang-orang fasik, orang-orang berdosa untuk bertobat dan berbalik kepada jalan yang benar. Demikian juga dengan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, agar kita juga senantiasa mendoakan orang-orang fasik atau mendoakan orang-orang yang menindas kita atau yang berlaku tidak adil terhadap kita. Mari kita belajar dari Tuhan kita yang selalu sabar dan memberikan kesempatan kepada orang yang berdosa untuk bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Kalau kita melihat di ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-18, bahwa di situ dengan jelas bahwa Tuhan memberikan jawaban sesuai dengan waktu Tuhan. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengar ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka, engkau memasang telingamu, engkau memberikan keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Di sini jelas bahwa Tuhan pada akhirnya mendengar doa daripada umatnya. Tuhan mendengar doa orang benar. Tuhan menjawab, bahkan Tuhan akan menjadi pembela yang membela akan perkara orang-orang benar. Oleh karena itu, jangan pernah meragukan akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita mulai khawatir akan kehidupan ini. Percayalah bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan akan menjawab doa kita, Tuhan akan mendengar seruan kita, dan Tuhan akan
memunculkan setiap kebenaran kita. Tuhan senantiasa menyertai orang-orang benar, dan Tuhan senantiasa menopang orang-orang benar untuk selalu berjalan dalam kehendak-Nya. Oleh karena itu, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, selalu hidup benar dan selalu hidup di dalam pertobatan setiap hari, agar kehidupan kita semakin hari hidup memuliakan nama Tuhan. Ada 3 hal yang kita pelajari dari Mazmur pasal yang ke-10 ini. Yang pertama, jangan pernah kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Mengapa? Ketika kita mulai membanding-bandingkan hidup kita dan orang lain, maka akan membuat kita merasa tertekan, dan akhirnya kita mulai meragukan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, jangan pernah fokus kepada masalah. Ketika kita fokus kepada masalah, maka kita akan melihat masalah lebih besar daripada Tuhan yang kita sembah. Tetapi mari kita fokus kepada Tuhan. Apapun masalah dalam hidupmu, tetaplah berfokus kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah lebih besar dari setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita, tetapi selalu tepat pada waktu Tuhan. Dan Tuhan pasti memberi yang terbaik bagi setiap anak-anak Tuhan yang terus menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita. Tuhan Yesus memberkati.